Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa arwah jami'il muslimin wal muslimat aba'ana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina masyayikhina muallimina wa dhawil huquqi alaina wa man awsana wa astawsana bid-du'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Latifatut Tasi'ah. Utawi iki iku makna lembut hikmah kang kaping 9. Qala wasdawuh sapa al muhaqqiqun, ulama kang ahli tahqiq, melacak mengecek dalil sampai seakar-akarnya, itu namanya ahli tahqiq. Min ahli tafsir, saking ulama ahli tafsir, fi qawlihi, mengenai firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi begini, dengarkan. Kanjeng Nabi itu kepingin kiblatnya balik ke Mekah. Tapi Nabi itu arep minta secara lisan terang-terangan itu sungkan. Yang dilakukan Nabi mekur sering begini, ya Allah, ya Allah, enggak njaluk. Itu adab yang luar biasa. Jaluk pun boleh, tapi wong jalukan iki gak apik. Wong tanpa diminta pun Allah sudah tahu. Nah, yang dilakukan Nabi bukan jaluk, tapi sering danga gitu. Allah ngerti juga. Fi hadhil ayati, iku ing dalem iki ayat, tambihun latifun, ono pengenget kang lembut banget, halus, ala husni adabihi, atas begitu bagusnya tata krama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas, masuk mas. Siapa yang jawab mas? Nah, ini repotnya sekarang. Yang sering klaim pengikut Rasul, pejuang sunnah Rasul, pendakwah sunnah Rasul, tabligh akbar mereka lakukan, itu mereka jauh dari tata krama. Ngamuan, misuan, ngilok nemet nah wong. Tapi dandanannya kayak Rasul. Bahkan beberapa ngeklaim kami keturunan Rasul, tapi akhlaknya jauh. Ini yang merepotkan umat, jadi fitnah. Mau enggak kami ikuti ngakunya keturunan Rasul, kami ngikuti kok jauh dari akhlaknya Rasul. Nah, itu. Yang enggak ngikuti mereka dituduh menentang keturunan Rasulullah. Nah, repotnya. Ini mengingatkannya secara lemah lembut, ala husni adabihi, atas begitu baiknya adab tata krama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Jawa Timur itu ada salah satu pulau, dulu terkenal sekali tata krama mereka. Kepada ulama mereka luar biasa tata kramanya. Bahkan mau salaman dengan ulama itu sandalnya dicopot, mungkin jarak 20 meter apa-apa, sudah dicopot. Nah karena fitnah itu, karena fitnah seakan-akan yang ikut kiai itu bukan bolonya keturunan Rasulullah. 1-2 dari mereka sudah berubah. Ketemu kiai enggak seperti dulu lagi, malah mengolok-olok kiai juga berani. Nyawat waktu kiai juga berani. Karena fitnah itu tadi. Prihatin kita, ya. Dulu orang-orang di pulau itu terkenal adabnya, tata kramanya kepada
Kiai luar biasa. Kok jadi begini sekarang? Repot. Repot banget. Ala husni adabihi. Begitu baiknya tata krama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana tata krama yang baik itu? Haitsun tadharal wahya. Sekiranya Nabi cukup menunggu datangnya wahyu. Jadi Nabi enggak ngoyok, enggak minta, ya Allah minta, ya Allah minta. Enggak itu Nabi. Nabi cukup sabar menunggu datangnya wahyu. Nabi enggak minta. Oh, enggak diminta, kalau datang juga datang. Enggak diminta pun kalau turun nanti juga turun. Ngapain? Walam yas'al rabbahu. Dan Nabi tidak meminta-minta pada Allah Tuhannya. Ini bagian dari tata krama. Wa qad akramahu Allah Ta'ala ala hadzal adab. Benar-benar Allah memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tata krama yang bagus ini. Biqiblatin, dengan diizinkan kiblat, yuhibbuha, yang Nabi mencintai kiblat itu. Qiblatan tardoha. Wa yahwa, dan menginginkan sapa Nabi ha kiblat itu. Tanpa meminta itu, hanya menengai. Tahu-tahu Allah turunkan wahyu mengizinkan ngadep kiblat Masjidil Haram. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Benar-benar kami akan mengizinkan engkau mengizinkan kamu menghadap kiblatan ke arah kiblat tardoha yang kamu menyukainya. Terus saya menambah sedikit, itu mengurangi fitnah. Orang Yahudi itu kan agak menuduh bahwa ide menghadap Masjidil Haram itu idenya Muhammad. Sangke Muhammad enggak suka sama orang-orang ahlul kitab aja. Bukan datang dari Allah, itu idenya Muhammad. Lah Nabi Muhammad menenggak dungu. Itu juga cara untuk menepis tuduhan itu. Full memang diinginkan Allah, bukan atas permintaan Muhammad. Jadi Yahudi katanya nuduh-nuduh Muhammad anti kami, Muhammad rasis, enggak bisa. Ini bukan kami minta pun tidak kok, kami hanya meneng. Ini full keputusan dari Allah. Wa fi sababi mahabbatihi alaihi salatu wassalam at-tawajjuha ilal Masjidil Haram. Mengenai sebab mengapa Nabi mencintai menghadap ke Masjidil Haram. Mengenai sebab mengapa Nabi suka menghadap ke Masjidil Haram. Wa tarkit tawajjuh ila Baitul Maqdis, dan tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Wujuhun, ada beberapa pandangan mengenai sebab mengapa Nabi itu lebih suka menghadap Masjidil Haram. Al-awwal, yang pertama, mukhalafatan lil Yahud, dalam rangka menunjukkan perbedaan, kami beda dengan Yahudi. Dan ketika Islam sudah mulai kuat, maka Islam harus menunjukkan jati dirinya, unjuk gigi, inilah kami, we are Muslim. Nah, Nabi mulai beda mulai berani, beda dengan Yahudi. Kau hadap ke Baitul Maqdis, kami hadap ke Masjidil Haram. Ya. Haitsu kanu yaqulun. Karena orang-orang Yahudi itu berucap nuakal, yukhalifuna Muhammad summa yattabi'u qiblatana. Apa Muhammad itu?
Muhammad itu dalam agama berbeda dengan kami, dalam agama menentang kami, tapi soal kiblat mengikuti kami. Apa? Orang Yahudi menduduhnya Muhammad mencela-menceli. Jarene agamane beda, tibake kiblatnya nunut. Itu tuduhan siapa? Yahudi. Nah, sekarang dijawab. Ini. Kau bilang apa? Kami punya kiblat sendiri. Walaula nahnu lam yadri aina yastaqbil. Ini masih kata orang Yahudi. Andai enggak ada kami, si Muhammad itu enggak tahu kemana harus menghadap. Muhammad tahu kiblat kan karena ada kami. Andai enggak ada kami, Muhammad enggak tahu kemana menghadap. Nah, karena dipicu itu, Nabi Muhammad lebih suka kalau ngadepnya tidak ke Baitul Maqdis. Asani yang kedua, annal Ka'batal musyarrafata kanat qiblat abih, bahwa Ka'bah yang memang dimuliakan dari dulu menjadi kiblat Nabi Ibrahim, Khalilir Rahman, kekasih Allah. Jadi kiblat tidak ke Ka'bah itu justru menyalahi ajaran Ibrahim. Padahal orang Yahudi Kristen ngaku mereka pengikut Ibrahim. Ternyata kiblatnya enggak sama dengan kiblat Ibrahim karena benci iri pada Muhammad. As-salis yang ketiga, annahu alaihi salatu wassalam kana yarghab fi tahwilil qiblah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingin sekali dirubah kiblat. Kenapa? Agar itu lebih memotivasi, memancing, menarik orang Arab untuk masuk Islam. Gitu loh. Istimalatan lil Arab lidukhulihim fil Islam. Guna menarik simpati orang-orang Arab supaya mereka masuk Islam, dilegakan hatinya. Ini kami menghadap ke Masjidil Haram, Masjid Ka'bah kebanggaan orang Arab. Harapannya apa? Biar orang Arab lebih tertarik masuk Islam. Dan bagi zaman-zaman pendakwah, lakukan apa-apa yang tidak haram, yang sekiranya itu bisa menarik mereka masuk Islam. Tidak zikiran mulai wai berkat, mulai wai ingkung. Wali-wali melakukan itu ya dalam rangka begini. Apa? Untuk mencari simpati biar orang Jawa suka masuk Islam. Nah, ustadz alumni Timur Tengah enggak ngerti bid'ah. Zaman Nabi enggak ada ingkung, bid'ah. Jawaban, ya enggak ada ingkung tapi ada kambing guling. Kalau hanya ingkung ayam utuh saja bid'ah, adakah kambing guling yang lebih besar itu lebih bid'ah? Jangan-jangan. Ar-Rabi' yang keempat, mansya'ur Rasul, tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fil baladil amin, di negeri Mekah yang aman sentausa. Wa fihi al-Masjidul Haram, di Mekah lah ada Masjidil Haram, alladzi huwa qiblatul masajid, yang mana Masjidil Haram itu kiblatnya, ikonnya masjid-masjid yang lain. Fa ahabba an yakuna hadza syaraf lil masjid, maka Nabi ingin sekali, senang kalau kemuliaan ini, kemuliaan menghadap itu lil masjid, mengarah menghadap masjid, alladzi fi baladati wa mansya'ihi, yang mana masjid itu ada di negaranya dan di tanah kelahirannya, di tanah airnya. Ini yang sering tak ceramahkan kemana-mana. Itu bagian dari Nabi rindu kangen dengan tanah airnya. Sampai-sampai ingin sekali kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram. Peristiwa kembalinya kiblat ke Masjidil Haram
Itu peristiwa Nabi menunjukkan kangen rindu kepada tanah kelahirannya, tanah airnya. Makanya menurut NU, hubbul waton itu sunnah Rasul. Dalam diri Nabi itu ada hubbul waton, kangen sama Mekah. Karena dalam diri Nabi ada hubbul waton, berarti hubbul waton itu sunnahnya Rasul. Kalau NU mengelurakan hubbul waton, karena niru Nabi juga mengelurakan hubbul waton, gitu loh. Orang di luar NU menganggap, wah itu khurafat, nggak ada kaitannya dengan agama. Gimana nggak ada kaitannya? Wong niat nawaitu kita itu meniru Rasulullah. Terus tanpa semangat cinta kepada tanah air, bangsa dan negaranya, nggak ada mas semangat membela dan menjaga. Lihat perilakunya orang-orang yang nggak cinta tanah airnya. Ngaco pergi. Nggak ada rasa ingin menjaga. Kalau menjaga saja tidak, apalagi membangun. Tanpa rasa cinta, nggak mungkin ada pembangunan. Adakah kalau tanpa pembangunan kita rela hidup seperti 1000 tahun yang lalu? Adus ning kali, kembenan, mangan bakar-bakar. Masuk yang ngono maneh Mas? Ono ngene iki, ono GoFood, ono sembarang kan karena hasil dari pembangunan. Pengen mangan gak repot-repot cetek geni. Biyen arep mangan nih golek kayu, sok ilengo, trek. Morup lagi panci dipasang duri. Sugi angus tok ireng prawane rasito ayu. Saiki Mas barokah ada pembangunan IT. Pengen mangan. Mbak zaman apa? Aku mianu. Mana geprek? 10 menit. Ya, kemajuan terjadi karena ada pembangunan. Pembangunan terjadi karena ada rasa cinta. Emang enggak cinta karo bojomu Mas? Enggak kira nukono kelambi katirioyo. Katirioyo Mas kelambi tuku dhewe. Tapi lek sampean cinta. Turung dadi bojomu wis mau kirimi pulsa wis. Wong cinta. Al-latifatul asyirah utawi latifah makna lembut, hikmah yang ke-10 terkait dengan qad nara taqalluba wajhika fis sama fit ta'biri 'anil Ka'bah bil Masjidil Haram, mengungkapkan, membahasakan Ka'bah dibahasakan dengan Masjidil Haram. Kiblat itu menghadap Ka'bah, apa menghadap Masjidil Haram? Kiblat itu menghadap Ka'bah, apa menghadap Masjidil Haram? Mestinya menghadap Ka'bah, ya. Tapi di sini disebutnya Masjidil Haram. Apa? Ini ada makna yang tersirat. Makna tersirat itu adalah bagi umat yang jauh dari Masjidil Haram, bagi umat yang jauh dari Ka'bah, orang ada di dalam Masjidil Haram wajib menghadap Ka'bah langsung. Orang yang ada di luar Masjidil Haram jarak 1-2 kilo, kalau mau persis Ka'bah ya kerepotan Mas. Maka dia cukup ngadepnya ke arah Masjidil Haram, meskipun nggak pas Ka'bah. Orang yang dari Masjidil Haram berjarak 500 kilo, 300 kilo, maka dia cukup menghadap ke arah Makkah. Meskipun nggak pas dengan Masjidil Haram, meskipun nggak pas dengan Ka'bah, ngepasnya rasido-sido sholat, gak sido-sido sholat. Quran mentolelir, geser titik, meleset titik, nggak apa-apa. Yang penting sudah menghadap ke arah Masjidil Haram. Nggak pas Ka'bahnya itu nggak apa-apa. Dan bagi yang berjarak ribuan kilo kayak Indonesia, yang penting sudah menghadap ke Arab wis.
Mbuh kena Madinah, mbuh kena Jeddah, mbuh kena apa. Dari sini zaman ngempasnya Ka'bah. Gendeng zaman gendeng. Kadang Arab ora pas ngadepi rada Afghanistan kono, Pak. Saiki akeh masjid-masjid kiblate ngawanan nemen. Iku lek ngadep Sarukan ngono. Mbuh pas Mekah, mbuh pas Jeddah, mbuh pas Taif, sing penting arahnya ke Arab wis. Arab ndi ngulon rada nganan titik wis. Ora ngono ora sida-sida salat sampean. Jadi meleset titik itu ditolerir. Enggak pas Ka'bah, yang penting pas ke Masjidil Haram itu ditolerir. Makanya seharusnya yang diucapkan itu Ka'bah, di sini Allah menyebutnya Masjidil Haram. Isyaratun latifah ila annal wajib mura'atul jihad dunal ain. Kalau Imam Ghazali itu begini. Apa ada menungso dikai begini? Enggak dikai kok belapak persis. Kalau sama ngadep ke Masjidil Haram, enggak pas yang ini, engko dodo musim ini ya pas mas. Dodo ini dikai rotok rene, enggak pas iki nih. Persis pas ikine rada rene, pas ikine rada rene. Makane meleset didik wis ra apa-apa wis. Wong dodomu ya ora patek rata ae kok. Ngerti? Itu Imam Ghazali itu kayak begitu. Saking ben wong-wong lho ora was-was soal madhep Ka'bah. Isyaratun latifah, ada isyarat yang sangat lembut. Ila anna wajib, bahwasanya yang wajib mura'atul jihad, memperhatikan arah. Yang penting arahnya wis ngulon rotok nganan titik. Kalau dari Malang sekitar 20 derajat, selikur derajat. Kalau dari Lamongan Gresik sana sekitar 19 derajat atau 18 derajat. Kalau dari Balikpapan sana, nganane paling hanya sekitar 5 atau 6 derajat. Kalau dari Hongkong, ngulon tok wis. Gak usah nganan ngiri. Ya wis, yang penting ngono, meleset titik-titik ya wis. Adik meleset itu mas, meleset sak derajat, teko-nekono 10-an kilo mas. Teko kene meleset sak derajat. Mekai kono ngalore wis puluhan kilo wong adoh. Dunal aini, tidak harus memperhatikan wujudnya Ka'bah. Nek sampean madhep harus madhep ke wujudnya Ka'bah, kangelan. Makanya yang wajib itu cukup madhep ke arah-arah. Meleset ke ngaloren, meleset ke ngidulen, kadang pas, wis biasa. Tapi ikhtiar. Ikhtiarnya nggak kompas, nggak Googlemu kadang apa nih, pulsane kurang, Googlemu mumet. Tetheringan wes ora. Atau tanggal 16 Juli jam 4 sore lebih 26 itu posisi matahari di atas Ka'bah. Nah tanggal itu 16 Juli jam 4 sore lebih 26 menit zaman segera di depan genteng ini begitu jam itu tet kan kiblat bayangannya zaman pilot seret wis itu kiblat wis eling-eling tanggal 16 Juli tanggal jam 4 sore lebih 24 lebih 26 itu. Kalau ini sudah beberapa kali tak cek wis pas wis kiblatnya masjid di 16 Juli jam itu pas. Kalau sholatin dalam di emperin dalam itu ngulon nganan sedikit sekitar 6 atau 7 derajat dikit. Itu sama dengan itu tadi 16 Juli jam 4 sore 26 menit.
sing sering salat ning kamar-kamar was-was lho. Mengke ditelok kamarmu iki kiblate sak pira iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wasirru fil amri bitawliyati khassan wa amman. Wasirru utawi rahasia, hikmah rahasia fil amri bitawliyah, perintah atau izin menghadap kiblat khassan wa amman, ada perintah yang khusus untuk Muhammad, mana fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada juga perintah yang umum untuk umat Islam, mana wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi ada dua ayat, perintah khusus untuk Muhammad dan ada perintah umum untuk umat Islam. Kenapa harus ada dua perintah? Satunya khos, yang satunya am, umum. Semakala lalu Allah berfirman, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ma'a anna khitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam khitabun li ummati. Padahal sejatinya perintah kepada Kanjeng Nabi itu juga berarti perintah kepada umat. Ngapain mesti diperintah dua-duanya? Ngapain mesti ada dua ayat merintah dua-duanya? Long satu ayat cukup kok. Perintah kepada Nabi otomatis juga perintah pada umat. Apa rahasianya, Mas? Huwal ihtimamu li sya'nil qiblah. Siri atau rahasianya adalah agar lebih perhatian terhadap masalah kiblat, ojo ngawur. Wa taf'i tawahhumi annal Ka'bah qiblatu ahlil Madinati wahdahum, dan menolak anggapan bahwa Ka'bah itu hanya kiblatnya penduduk Madinah saja, biar enggak ada yang biar enggak ada yang memahami seperti itu, maka ada perintah umum fawallu wujuhakum syatrah. Li'annal amra bis-sarfi kana fiha, karena perintah memindah kiblat itu terjadi di Madinah. Khawatir orang lalu punya persepsi wajib madhep kiblat nguniku hanya bagi penduduk Madinah. Nah, untuk menepis persepsi itu, lalu ada perintah kedua, fawallu wujuhakum syatrah. Farubbama fuhima anna qiblata Baitul Maqdis la tazalu baqiyah. Barangkali bisa dipahami, dipersepsikan bahwa Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis itu la tazalu baqiyah, tetap ada. Andai enggak ada ayat fawallu, jangan-jangan ada orang paham, memahami, dikiranya menghadap Baitul Masjid itu, Baitul Maqdis itu tetap berlaku. Nah, begitu ada ayat fawallu, maka berlaku untuk semua madhab Masjidil Haram. Qala Ar-Raghib Ar-Raghib Al-Asfahani dawuh, amma khitabuhul khas fatashrifan lah wa ijaban li raghbatihi alaihi salatu wassalam. Adapun perintah secara khusus tertuju kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena ingin memuliakan Nabi dan karena merespon keinginan Nabi. Nabi kan pancen kepingin kiblatnya dialihkan ke Masjidil Haram. Nah, perintah untuk Muhammad, fawalli Muhammad, itu dalam rangka merespon keinginan Nabi Muhammad itu. Zaman mondok ning kene malah ono respon baru. Yang pondok desa-desa ka ono sing maknane ijaban kanggo merespon ngono ora. Wa amma khitabuhul am ba'dahu
Adapun perintah Allah yang bersifat umum, fawallu, ba'dahu setelah perintah khusus tadi, fali annahu kana yajuz an yu'taqad anna hadza qad khussa alaihi as-salatu wassalam bih. Kenapa perlu ada perintah umum? Kata Ar-Raghib ini, karena bisa-bisa saja, mungkin saja orang meyakini bahwa perintah menghadap Masjidil Haram itu terkhusus bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama khussa fi qawlihi qumil lail. Sebagaimana Nabi Muhammad juga terkhususkan dalam firman-Nya qumil laila illa qalila. Tahajud itu wajib hanya untuk Kanjeng Nabi khusus. Walamma kana tahwilul qiblah lahu khatarun khassahum bi khitabin mufrad. Dan karena memindah kiblat itu lahu khatarun, ada resikonya, ada kerawanan-kerawanan perpecahan fitnah, hoaknya dari orang-orang Yahudi, mungkin mereka nggak terima demo dan macam-macam. Nah, karena memindah kiblat ke Masjidil Haram itu ada khatar, ada bahaya, ada resiko-resiko, khassahum, maka Allah khususkan seluruh umat Islam juga bi khitabin mufrad, dengan perintah tersendiri. Ada perintah untuk Muhammad, ada perintah tersendiri untuk umat. Itu dalam rangka itu. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal, mal muradu bil Masjidil Haram fil Qur'anil Karim. Apa yang dimaksud Masjidil Haram dalam Al-Qur'an itu? Warada dzikrul Masjidil Haram fi ayatin mutafarriqah min Al-Qur'anil Karim wa fi sunnatil mutahharah aidan. Warada, telah sampai penyebutan lafaz Masjidil Haram di beberapa ayat yang terpisah-pisah dari Al-Quran. Juga penyebutan lafaz Masjidil Haram ada di dalam hadis-hadis. Wa qusida bihi iddatu ma'anin. Wa qusida, dimaksudkan bihi, dengan penyebutan Masjidil Haram, iddatu ma'anin, banyak makna. Al-awwal, yang pertama, ketika disebut Masjidil Haram maknanya Ka'bah. Di mana ada lafaz Masjidil Haram ternyata maknanya Ka'bah. Wa minhu qaulu, di antara contohnya syatra jihadal Ka'bah. Hadapkan wajahmu ke arah Ka'bah. Menyebutnya Masjidil Haram. Padahal Ka'bah itu bagian dari Masjidil Haram. Yang disebut keseluruhan Masjidil Haram, ternyata yang dimaksud Ka'bahnya. Dan itu biasa. Dari Arab rapi mas, ya. Oleh di Blitar. Wong Blitar mau rapi kabeh. Ya ora. Hanya 1 dari 1 juta orang Blitar, tapi menyebutnya Blitar. Numpak apa mas? Sepur. Bokongmu dawane sak pira? Sepur sakmono dawane mau lunggui kabeh. Sejatinya itu enggak numpak sepur, duduk di atas kursi. Yang kursi itu, jok itu dipasang di dalam rangkaian kereta gerbong, yang itu ditarik dengan lokomotif. Tapi berbahasa ini kan ya repot ya. Numpak apa mas? Aku mau numpak kursi mas. Dipasang neng jerone gerbong nomor 4 mas. Ditarik karo lokomotif, onok masinise melaku di atas rel. Aduh. Kok angel men berbahasa. Padahal cukup apa, naik kereta api. Bismillahirrahmanirrahim.
kayak ini yang disebut Masjidil Haram, yang dimaksud bagian dari Masjidil Haram. Asani yang kedua, al-masjidu kulluh, yang dimaksud Masjidil Haram itu ya masjid itu semua, enggak Ka'bah tok, Ka'bah, pelataran Ka'bah, masjid, serambine, semuanya masuk kalimat Masjidil Haram. Wa minhu adalah diantara contohnya qauluhu, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah illal masjidal haram. Sekali salat di masjidku, Masjid Nabawi ini lebih baik daripada 1000 kali salat. Nah, makanya budalo umroh, sampean berkesempatan sholat sekali di Masjidil Haram, padha karo sholat ning masjid ngasih ping 1000, padahal ning kene wis ping 17 Mas. Berarti sholat sekali di Masjidil Haram berjamaah padha karo sholat ning omah ping 17.000 Mas. Bu, piro ganjarannya? Apa yang fi masiwah, di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Yang dimaksud lafadz Masjidil Haram itu, Masjidil Haram apa Ka'bahnya? Masjidil Haram. Wa qauluhu, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengikat unta, maksudnya dulu itu unta kalau persiapan pergi jauh, pakai tambang, bahan-bahan, kelambi-kelambi, bahan makan, diikat di atasnya unta itu, baru nanti berangkat. Kalau sudah ngikat barang-barang, sego digowo, panci digowo, kompor di gowo, beras, itu berarti pertanda akan pergi jauh, ribuan kilo naik onta. Nah begitu itu nggak boleh berkemas bersiap untuk pergi jauh, kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, apa Masjidil Haram? Ka'bahnya? Apa masjidnya? Masjidnya. Wa masjidi hadza, masjidku ini Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ini oleh Ustadz Wahabi dijadikan dalil mengharamkan ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo haram, ini dalilnya hadis Bukhari. Kalian dilarang persiapan mengikat unta pergi jauh beratusan kilo, kecuali menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lah kamu pergi jauh, mau kemana Mas? Ke Sunan Ampel, tidak termasuk 3 ini haram. Mereka begitu mengharamkan ziarah Wali Songo, dalilnya hadis ini. Terus saya jawab, kalau dipahami kayak sampean itu Mas, mau kemana Mas? Mau ke Australia, mau dakwah, haram. Ini Mas, baca Mas, haram pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Anda mau ke Australia haram. Emang mau kemana? Mau ke Yaman, mau mondok, haram. Haram pergi jauh kecuali menuju 3. Kan konyol banget itu. Ya, konyol banget. Lah enggak begitu maknanya. Ini konteksnya tentang masjid. Jangan dibawa kemana-mana sampai keluar masalah-masalah masjid, di luar masjid jangan. Masjid sak donya iki Mas, regane podo. Jamaah di sini 27, jamaah di New York ya 27, jamaah di Masjid Yaman sana juga 27, mau di Al-Azhar 27, jamaah di Masjid Jeddah sana ya 27. Karena semua masjid ini nilainya sama, maka kalau sekedar niatmu ingin jamaah, nggak perlu jauh-jauh. Nanti Mas, mau ke Perth Australia, apa jamaah zuhur langsung mulai, ora oleh. Entah biaya akeh,
Doyo mulai mekur nggawa ganjaran 17. Kalau ingin 27 nggak harus ke PET, nggak harus ke Kanada, nggak harus ke Cordova, Mas. Nggak sek juga 27, ngapain jauh-jauh? Makanya dilarang untuk jamaah jauh-jauh, kecuali menuju 3 masjid. Mau kemana, Mas? Yuyok jamaah subuh langsung pulang. Itu nggak boleh. Habis jutaan ternyata hanya pulang bawa pahala 27. Wong itu kalau dapat di Mbadut bisa. Ngapain harus di New York? Nah, lain kalau ke Masjid Nabawi. Kemana, Mas? Ke Masjid Nabawi. Mau jamaah zuhur langsung pulang. Itu boleh. Kenapa? Jauh mau pergi ke sana, terbayar tuntas, bahkan badi zaman. Habis biaya 15 juta, pulang membawa kelipatan 1000 kali. Kemana, Mas? Ke Masjidil Haram, jamaah zuhur langsung pulang. Boleh. Karena enggak rugi. Zaman habis 15 juta, pulang bawa kelipatan 100.000 kali. Kemana, Mas? Mau ke Yaman jamaah zuhur langsung pulang. Enggak boleh.